Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Widya yang akan dijawab oleh Kiai Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertama Ustadz saya udah dengar betapa kejamnya kesaksian palsu dan sangat dahsyatnya kesaksian palsu. Dan memang tombak yang paling tertajam adalah tombak hukum di Indonesia. Tapi memang semuanya penuh dengan kepalsuan. Yang saya akan tanyakan karena saya sangat cinta dengan Indonesia. Agar Indonesia ini damai, damai Indonesiaku. Doa apa yang paling mustajab agar seluruh rakyat Indonesia ini tidak selalu bersaksi dengan kepalsuan, yaitu saksi palsu, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan damai Indonesiaku ini. Ini bila keluar darah dari tubuh ibu ini, saya duga akan membentuk bendera merah putih. Emang harus begitu, Bu. Kita harus mempunyai jiwa mencintai untuk negeri kita. Pejuang-pejuang kita dulu telah merebut kemerdekaan ini dari tangan penjajah. Dan mereka melewati masa-masa perih, masa-masa duka. Masa-masa yang bahkan mereka harus terpisah dengan keluarga, dengan sistem perang gerilya. Tapi mereka lakukan demi merebut kemerdekaan di negeri ini. Lalu sekarang kita disuguhkan dengan orang-orang yang mereka seharusnya merawat kemerdekaan ini justru mendatangkan kemadharatan dan berkhianat. Maka pada saat kita sebagai rakyat Indonesia tentunya kita tidak bisa menyentuh mereka. Tetapi ada orang-orang yang Allah kirim akan menyelamatkan negeri ini. Seperti dulu Indonesia diberikan kemerdekaan oleh Allah, saya yakin betul. Nah, tugas kita adalah kita berdoa. Bagaimana kemudian doanya? Pakai bahasa Indonesia aja juga boleh. Doain pemimpin-pemimpin kita supaya mereka selalu dalam bimbingan Allah. Pakai bahasa Indonesia, ya Allah, selamatkan kepolisian di negeri ini ya Allah. Doain habis sholat tahajud, biar kepolisian ini dipimpin oleh orang-orang yang mereka akan menegakkan hukum. Ya Allah, bila ada yang ingin mencelakai kepolisian Republik Indonesia, ya Allah, hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Oh, kita berdoa kekuatan kita dan itu tajam. Ad-du'a silahul mu'min. Dan kita juga nggak tahu, jangan-jangan kejadian yang sekarang akhirnya menjadi viral dan menjadi sebuah isu yang tren sudah lama. Jangan-jangan lantaran ada doa-doa dari putra-putri bangsa ini yang menginginkan tetap terjaga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka itu kalau buat kita orang yang beragama Islam, ya kita akan mempunyai panduan banyak doa. Dengan doa baca Rotibul Haddad, Rotibul Atos. Itu kan dulu yang buat senjata merebut kemerdekaan dari penjajah. Kita nggak punya senjata bedil seperti mereka. Tapi dengan bambu runcing kita akan dengarkan kisah banyak pejuang Islam. Yang itu bambu runcing diajak untuk didoakan oleh para santri. Sehingga dia punya kekuatan melebihi apapun, kekuatan doa. Jadi kalau ditanya apa doanya, doai apa saja. Kalau dalam dunia santri sih ada namanya Hizib Sakron, ada namanya Hizib Nasor. Tapi buat secara umum doa pakai bahasa Indonesia, ya Allah tolongin Indonesia. Ya Allah selamatkan Indonesia. Yang zalim, yang jahat hancurkan ya Allah. Kenapa? Karena kita meminta pertolongan hanya kepada Allah. Biar nanti kemudian Allah yang mantesin apa yang harus terjadi buat Indonesia. Tapi selagi kita banyak pengajian majelis taklim, saya hakul yakin negara Indonesia adalah negara yang akan terus diberkahi oleh Allah. Nah, Kiai, kalau kita kaitkan dengan firman Allah yang sangat tegas sekali, wa makaru wa makarallah. Lantas kita seringkali tidak sabar untuk menantikan solusi dari Allah. Akhirnya kita melakukan ya sudahlah biarkan terjadi gitu loh. Seperti tadi doa-doa orang yang terdolimi ternyata sedikit demi sedikit terbuka. Nah, coba kalau kita kaitkan dengan ini seperti apa, Kiai? Ya, maka itulah dalam adab berdoa kita tidak boleh menjadi orang yang berputus asa. Kalau bahasa Imam Hasan Al-Basri, kadang-kadang orang banyak berdoa kemudian setelah itu ditarik lagi doanya. Bagaimana maksudnya ditarik lagi doanya? Ente kagak yakin dengan doanya.
berdoa aja. Ntar juga Allah pilihin pemimpin-pemimpin kita yang tegas. Yang akan berkata kebenaran, mereka tidak terpengaruh dengan ancaman intimidasi. Karena jiwa mereka telah didedikasikan buat tanah tumpah darah Indonesia. Jadi mereka akan menjadi orang-orang yang berkata hak. Saya yakin itu. Tapi nyerah tuh nggak boleh, hopeless ya, nggak boleh, putus asa nggak boleh. Jamaah sekalian yang berbahagia, tadi saya sampaikan pada kajian sebelumnya. Itu yang namanya Fir'aun, musuh, durhaka, ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Tapi dia tahu jalan keluar ketika dapatkan musibah. Dia minta kepada Nabi Musa, wahai Musa, tolong mintakan doa pertolongan supaya Allah menghilangkan siksaan ini. Fir'aun yang durhaka sama Allah, percaya giliran susah, minta tolongnya kepada Allah. Apalagi kita, negara yang mayoritas muslim. Kita angkat tangan kita bareng-bareng. Kita minta kepada Allah buat diberikan keberkahan dan diselamatkan dari pemimpin-pemimpin yang punya makar. Jadi makar, istilah Al-Quran makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi tetap optimis. Biarkan mereka bekerja dan kita kawal dengan kekuatan doa. Pasti yang terbaik akan disuguhkan buat negeri ini.